Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Syahrian Ainur Rafiq, kelas 81, no absen 22. Saya akan menjelaskan macam-macam lensa atau cermin. Pembentukan bayangan pada cermin. Salah satu kegiatan yang mungkin kamu lakukan sebelum berangkat ke sekolah atau mau pergi jalan-jalan adalah berdiri di depan cermin, untuk melihat apakah kamu sudah rapi atau belum. Bahkan, seringkali dalam perjalanan, kamu ditemani cermin. Tahukah kamu bahwa cermin yang kamu pakai untuk berkaca setiap hari adalah sebuah cermin datar? Jika seberkas cahaya mengenai cermin datar maka cahaya tersebut dipantulkan secara teratur. Peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar akan menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin. Oke, yang pertama, pembentukan bayangan pada cermin datar. Jika seberkas cahaya mengenai cermin datar maka cahaya tersebut dipantulkan secara teratur. Peristiwa pemantulan cahaya pada cermin datar menyebabkan pembentukan bayangan benda oleh cermin. Pada saat menentukan bayangan pada cermin datar melalui diagram sinar, titik bayangan adalah titik potong berkas sinar pantul-pantul. Bayangan bersifat nyata apabila titik potongnya diperoleh dari perpotongan sinar-sinar pantul yang konvergen atau mengumpul. Sebaliknya, bayangan bersifat maya apabila titik potongnya merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul yang divergen atau menyebar. Keterangan, S adalah jarak benda terhadap cermin dan S asen adalah jarak bayangan terhadap cermin. Bayangan pada cermin datar bersifat maya, titik bayangan dihasilkan pada perpotongan sinar-sinar pantul yang digambarkan oleh garis putus-putus. Lanjut yang kedua, pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung. Ada dua jenis cermin lengkung sederhana yaitu cermin silinder dan cermin bola. Tetapi di bab ini saya hanya mempelajari cermin bola, khususnya tentang cermin cekung dan cembung. Cermin cekung dan cembung irisan permukaannya berbentuk bola. Cermin yang irisan permukaan bola bagian mengilapnya terdapat di dalam disebut cermin cekung, dan sebaliknya. Agar kita dapat memahami unsur-unsur pada cermin cekung dan cembung kita harus melihat gambar ini. Bagian M adalah titik pusat kelengkungan cermin, yaitu titik pusat bola. Titik tengah cermin adalah O. Sumbu utama yaitu OM, garis yang menghubungkan titik M dan O. Sudut POM adalah sudut buka cermin jika titik P dan M adalah ujung-ujung cermin. Berdasarkan gambar tersebut, maka kita dapat menemukan unsur-unsur cermin lengkung, yaitu sebagai berikut. Pusat kelengkungan cermin merupakan titik di pusat bola yang diiris menjadi cermin. Pusat kelengkungan cermin biasanya disimbolkan dengan huruf M. Vertes merupakan titik di permukaan cermin di mana sumbu utama bertemu dengan cermin dan disimbolkan dengan huruf O. Titik api atau fokus adalah titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar dengan sumbu utama terletak antara vertes dan pusat dan disimpulkan dengan huruf F besar. Jari-jari kelengkungan cermin adalah jarak dari vertes ke pusat kelengkungan cermin. Jari-jari kelengkungan cermin biasanya disimbolkan dengan huruf R. Jarak fokus adalah jarak dari vertes ke fokus dan disimpulkan dengan F. Oke, kita lanjut ke cermin bola yang pertama, yaitu cermin cekung. Hukum pemantulan yang menyatakan besar sudut datang sama dengan sudut pantul, berlaku pula untuk cermin cekung. Pada cermin cekung, garis normal adalah garis yang menghubungkan titik pusat lengkung cermin M dengan titik jatuhnya sinar. Garis normal pada cermin lengkung berubah-ubah, bergantung pada titik jatuh sinar. Misalnya, jika sinar datang dari K mengenai cermin cekung di B, maka garis normalnya adalah garis MB dan sudut datangnya adalah sudut KMB sama dengan alfa. Sesuai hukum pemantulan, maka sudut pantulnya adalah sudut MBC sama dengan alfa dan sinar pantulnya adalah sinar BC. Sinar datang dari K mengenai cermin cekung di D, maka garis normalnya adalah garis MD dan sudut datangnya adalah sudut KDM sama dengan beta. Sesuai hukum pemantulan, maka sudut pantulnya adalah sudut MDC sama dengan beta, sedangkan sinar pantulnya adalah sinar DC. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Dan sebaliknya, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin pula. Pembentukan bayangan oleh cermin cekung. Jika benda berada pada jarak lebih dari R, maka bayangan yang terbentuk bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil.
Jika benda di titik fokus F, maka tidak terbentuk bayangan atau bayangan terletak di tempat yang jauh tak terhingga. Jika benda di antara cermin dan F, maka bayangan yang terbentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Agar lebih mudah memahami letak benda dan letak bayangan, kita dapat memahami pembagian nomor ruang pada cermin lengkung atau dalil esbah. Misalnya benda diletakkan pada jarak lebih dari M atau ruang 3, bayangan yang terbentuk akan berada pada jarak antara F dan M atau ruang 2. Hal ini disebabkan menurut dalil esbah jumlah ruang benda dengan ruang bayangan adalah sama dengan 5. Persamaan cermin cekung. Persamaan cermin cekung menyatakan hubungan kuantitatif antara jarak benda ke cermin, jarak bayangan ke cermin, dan panjang fokus, dengan persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S asen. Dengan F sama dengan jarak fokus, S sama dengan jarak benda ke cermin, dan S asen sama dengan jarak bayangan ke cermin. Selain persamaan tersebut, kita juga harus mengetahui perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung. Rumus perbesaran pada cermin cekung adalah M sama dengan H asen dibagi H sama dengan S asen dibagi S. Dengan M adalah perbesaran, H adalah tinggi benda, H asen adalah tinggi bayangan, S adalah jarak benda ke cermin, dan S asen adalah jarak bayangan ke cermin. Catatan, H asen positif menyatakan bayangan adalah tegak dan maya, H asen negatif menyatakan bayangan adalah terbalik dan nyata. Oke, lanjut ke cermin bola yang kedua, yaitu cermin cembung. Pada cermin cembung juga berlaku hukum-hukum pemantulan, yaitu besarnya sudut datang sama dengan besarnya sudut pantul. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar yang datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang datang menuju titik pusat kelengkungan cermin seolah-olah dipantulkan berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Pembentukan bayangan oleh cermin cembung. Jika benda diletakkan di depan cermin cembung, maka bayangan yang terbentuk akan bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Persamaan cermin cembung. Rumus-rumus yang berlaku pada cermin cekung juga berlaku untuk cermin cembung. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu titik fokus F dan titik pusat kelengkungan cermin M untuk cermin cembung terletak di belakang cermin. Setelah kita mengetahui tentang cermin, kita juga perlu mengetahui tentang lensa. Lensa adalah benda bening yang memiliki permukaan berbentuk cekung atau cembung dan berfungsi untuk membiaskan cahaya. Lensa secara umum ada yang berbentuk cembung dan cekung. Jika dipegang, lensa cembung bagian tengahnya lebih tebal dari bagian pinggir. Lensa cekung bagian tengahnya lebih tipis dari bagian pinggirnya. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung. Penerapan hukum pembiasan cahaya pada benda ternyata menentukan sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cembung. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung adalah sebagai berikut. Suatu sinar datang sejajar sumbu utama lensa akan dibiaskan menuju titik fokus aktif di belakang lensa. Suatu sinar datang melalui titik fokus pasif di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan suatu sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Pembentukan bayangan pada lensa cembung menggunakan diagram sinar. Pembentukan bayangan pada lensa cembung membutuhkan sekurang-kurangnya 2 sinar istimewa. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cembung bergantung pada posisi benda-benda. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cekung. Pada pembiasan lensa cekung juga berlaku sinar-sinar istimewa ketika kita hendak membuat bayangan pada lensa. Sinar-sinar istimewa pada pembiasan cahaya oleh lensa cekung adalah sebagai berikut. Sinar datang sejajar sumbu utama lensa seolah-olah dibiaskan berasal dari titik fokus aktif di depan lensa. Sinar datang seolah-olah menuju titik fokus pasif di depan lensa akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat optik lensa akan diteruskan tanpa dibiaskan. Pembentukan bayangan pada lensa cekung menggunakan diagram sinar. Jika ketiga sinar istimewa yang berasal dari sebuah benda dilukiskan pada satu lensa, maka akan terbentuk bayangan benda seperti gambar berikut. Sifat bayangan yang terbentuk pada lensa cekung tergantung pada posisi benda. Sifat bayangan pada lensa cekung dapat ditentukan melalui bantuan diagram sinar dan sinar-sinar istimewa.
Selain melalui kegiatan di atas, sifat-sifat bayangan benda oleh lensa cekung juga dapat ditentukan melalui dalil isbah seperti pada lensa cembung. Dengan catatan, pada lensa cekung, benda yang terletak di depan lensa akan selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, diperkecil, dan terletak di depan lensa. Persamaan pada lensa. Persamaan pada lensa cembung sama dengan persamaan pada lensa cekung. Hubungan antara jarak fokus, jarak bayangan, dan jarak benda adalah sebagai berikut. 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s asen, perbesarannya adalah m, sama dengan s asen dibagi s dengan tanda mutlak, sama dengan h asen dibagi h dengan tanda mutlak. Dengan f adalah titik fokus, s adalah jarak benda, s asen adalah jarak bayangan, m adalah perbesaran, h adalah ketinggian benda, dan h asen adalah ketinggian bayangan. Pada lensa cembung, titik fokus bernilai positif sama seperti pada cermin cekung, sedangkan pada lensa cekung, titik fokus bernilai negatif sama seperti pada cermin cembung. Setiap lensa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar. Kemampuan lensa dalam mengumpulkan atau menyebarkan sinar disebut kuat lensa dan memiliki satuan dioptri. Kuat lensa merupakan kebalikan dari panjang fokus. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut, D sama dengan 1/f, dengan syarat f harus dinyatakan dalam meter. Jika f dalam sentimeter maka rumusnya menjadi D sama dengan 100/f. Oke, cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.